Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aufar, NIM 180102-101. Mata kuliah Etika Bisnis Islam. Dosen pembimbing Ibu Najihatul Faridi, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang ruang lingkup praktik etika bisnis Islam. Sebelumnya, pengertian etika bisnis Islam adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang dalam mencari keuntungan atau profit dengan menggunakan etika Islam yang tujuan utama mencari ridha Allah SWT. Dengan demikian, Islam memposisikan bisnis sebagai usaha manusia untuk mencari ridha Allah SWT. Bisnis Islam tidak bertujuan jangka pendek, namun individual dan semata-mata hanya mencari keuntungan berdasarkan kalkulasi matematika, tetapi bertujuan jangka panjang sekaligus jangka pendek, yaitu tanggung jawab pribadi dan sosial di hadapan masyarakat, negara, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasar etika bisnis Islam yaitu firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8 yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kebajikan seberat darah pun, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar darah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Selanjutnya, ruang lingkup etika individual. Etika individual ini adalah etika yang berkaitan dengan kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Terdapat 5 ruang lingkup etika individual, yaitu kesatuan atau unity, keseimbangan atau keadilan, kehendak bebas, tanggung jawab atau responsibility, dan yang terakhir kebenaran. Yang pertama, kesatuan. Kesatuan adalah sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan teraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini, maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, sosial, dan membentuk kesatuan. Yang kedua, keseimbangan atau keadilan. Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tidak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 8. Keseimbangan atau keadilan menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam yang berhubungan dengan keseluruhan harmoni pula alam semesta. Hukum dan tatanan yang kita lihat pada alam semesta mencerminkan keseimbangan yang harmonis. Selanjutnya, kehendak bebas. Kehendak bebas merupakan bagian penting dalam etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya kebatasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Berdasarkan prinsip kehendak bebas ini, manusia mempunyai kebebasan untuk membuat sesuatu perjanjian, termasuk menepati janji atau mengingkarinya. Kemudian tanggung jawab atau responsibility. Kebebasan yaitu kebebasan tanpa batas, suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban atau akuntabilitas untuk memenuhi keadilan dan kesatuan manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya. Secara logis, prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Dan kemudian yang terakhir, kebenaran, kebajikan, dan kejujuran. Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula 2 unsur, yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis, kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap, dan perilaku benar yang meliputi proses akad, proses mencari atau memperoleh komoditas, pengembangan maupun dalam proses supaya meraih
untuk atau menetapkan keuntungan. Kemudian selanjutnya ruang lingkup etika sosial. Etika sosial adalah etika yang membahas tentang kewajiban sikap, pola perilaku manusia sebagai anggota masyarakat pada umumnya. Dalam hal ini menyangkut hubungan manusia dengan manusia, baik secara individu maupun dalam kelembagaan atau organisasi, profesi, keluarga, negara, dan lainnya. Ruang lingkupnya yaitu tanggung jawab terhadap lingkungan, kemudian tanggung jawab terhadap konsumen, tanggung jawab terhadap karyawan, tanggung jawab terhadap investor, dan tanggung jawab terhadap umat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.